definisi perkembangan emosi. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang apa sih yang dimaksud dengan perkembangan emosi. Nah, di sini perkembangan emosi sendiri merupakan bagian penting dari pertumbuhan manusia. Emosi tidak hanya memengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan dunia sekitarnya, tetapi juga berperan dalam pembentukan identitas diri. Nah, lalu, perkembangan emosi sendiri merupakan suatu proses peningkatan kemampuan seseorang untuk mengelola dan mengekspresikan emosinya baik dalam hal positif maupun negatif. Perkembangan emosi ini merupakan aspek yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak dan berpengaruh pada cara pandang, pengambilan keputusan, tingkah laku, dan menikmati hidup di masa depan. Nah, dalam perkembangan emosional ini ada terbagi menjadi 3, yang mana yang pertama ada menunjukkan emosi, cara mengenal dan menafsirkan emosi, dan yang ketiga itu ada emosi dan perkembangan sosial. Jadi, yang pertama itu dari menunjukkan emosi. Nah, sejak lahir, manusia itu sudah memiliki kemampuan untuk menunjukkan emosinya yang dasar seperti senang, sedih, marah, takut, bahagia, dan jijik. Nah, bayi itu menangis saat lapar, tersenyum saat diajak bermain, dan menunjukkan rasa takut saat mendengar suara yang keras. Seiring bertambahnya usia, kemampuan mengekspresikan emosi ini menjadi lebih kompleks. Anak-anak belajar mengenali dan menamai berbagai emosi seperti cemburu, malu, dan juga bangga. Nah, yang kedua di sini ada mengenal dan menafsirkan emosi. Perkembangan emosional itu tidak hanya tentang menunjukkan emosi, tetapi juga tentang memahami dan menafsirkan emosi sendiri dan orang lain. Anak-anak belajar mengenali ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada yang mana menunjukkan emosi tertentu. Nah, mereka juga mulai memahami bahwa orang lain itu memiliki perasaan yang berbeda dengan mereka, seperti peran perkembangan kognitifnya. Nah, kemampuan kognitif yang berkembang seperti kemampuan berpikir abstrak dan berempati memainkan peran penting dalam proses ini. Bahwasanya anak-anak mulai memahami bahwasanya emosi itu dapat dipicu oleh beberapa faktor seperti pengalaman, pikiran, dan juga keyakinan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada emosi dan perkembangan sosial. Di sini emosi memiliki dampak besar pada perkembangan sosial, yang mana kemampuan dan juga mengelola emosinya itu sangat membantu anak-anak dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Mereka belajar berempati, berkolaborasi, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Contohnya dari peran interaksi sosial. Interaksi dengan orang lain, baik keluarga, teman, maupun lingkungan sosial sangat penting dalam mengembangkan kemampuan sosial dan juga emosional. Melalui interaksi ini, anak-anak itu belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain dan cara yang positif dan juga membangun. Selanjutnya ada temperamen dan perkembangan. Di sini, temperamen dan perkembangan terbagi menjadi 3. Yang pertama, membahas tentang pengaruh keturunan terhadap perkembangan, stabilitas temperamen, dan profil perkembangan awal. Nah, yang pertama, pengaruh keturunan terhadap perkembangan. Di sini gen dan temperamen, penelitian menunjukkan bahwasanya temperamen itu dipengaruhi oleh faktor yang genetik. Gen-gen tertentu dapat memengaruhi tingkat aktivitas, sensitivitas terhadap rangsangan, dan kecenderungan untuk mengalami emosi tertentu. Lalu yang kedua ada stabilitas temperamen. Temperamen awal. Temperamen yang terlihat pada usia dini seperti bayi yang mudah terhibur atau mudah tersinggung cenderung bertahan hingga usia kanak-kanak dan dewasa. Namun, temperamen itu bisa mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Adapun faktor-faktor penentunya yaitu seperti pengalaman hidup, interaksi sosial, dan budaya dapat memengaruhi stabilitas temperamen. Misalnya nih, ada anak yang memiliki temperamen mudah tersinggung. Nah, mungkin belajar mengelola kemarahannya itu melalui intervensi antara orang tua atau juga terapi. Nah, pengaruh perkembangan ini, ada anak yang memiliki temperamen mudah tersinggung. Nah, mungkin belajar mengelola kemarahannya itu melalui intervensi antara orang tua atau juga terapi. Nah, pengaruh perkembangan ini, stabilitas temperamen memiliki pengaruh pada perkembangan sosial, emosional, dan kognitif. Anak-anak dengan temperamen yang mudah beradaptasi cenderung lebih mudah bergaul dan juga belajar. Sedangkan anak-anak dengan temperamen yang sulit mungkin menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan lingkungan barunya. Nah, yang ketiga ada profil perkembangan awal. Di sini temperamen dengan perkembangan awalnya memengaruhi perkembangan awal anak, seperti pola tidur, pola makan, dan ikatan dengan pengasuh.
Nah, bayi dengan temperamen yang mudah terhibur cenderung lebih mudah beradaptasi dengan rutinitas baru, sedangkan bayi dengan temperamen yang mudah tersinggung mungkin lebih sering menangis dan sulit ditenangkan. Nah, lalu ada faktor yang memengaruhi keamanan keterikatan. Yang pertama, ada kemelekatan dan perkembangan selanjutnya. Di sini, keamanan keterikatan ini, anak-anak memiliki keterikatan yang aman, cenderung lebih mudah bergaul, yang memiliki hubungan yang sehat dengan teman sebaya dan mampu membangun kepercayaan dengan orang lain. Nah, yang kedua ada perkembangan emosional dini. Di sini, responsivitas pengasuh. Pengasuh yang responsif terhadap kebutuhan anak seperti merespon tangisan anak dan cepat dengan menenangkan mereka dengan empati membantu membangun dalam keterikatan yang aman. Lalu yang ketiga ada keberagaman dan kehidupan keluarga dan keterikatan. Keterikatan dalam keluarga tidak hanya terjadi antara anak dan pengasuh utama, tetapi juga dalam hubungan antara anak dan anggota keluarga lainnya, seperti saudara kandung, ayah kandung, dan juga kakek nenek. Keterikatan ini menjadi aman dengan keluarga dengan memberikan rasa aman dan dukungan yang kuat. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan yaitu bahwasanya perkembangan emosi ini merupakan suatu perjalanan panjang yang dimulai sejak lahir dan terus berlanjut dengan sepanjang hidup. Perjalanan ini sangat penuh dengan pasang surut di mana kita belajar mengenali, memahami, dan mengelola emosi kita sendiri dan juga orang lain. Seperti itu, cukup singkat materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.